1. Gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong ke dalam satu suku kata yang sama ketika dilafalkan, baik pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gugus konsonan merupakan gabungan dua atau tiga konsonan yang berjajar dalam satu suku kata yang letaknya bisa di awal dan di akhir suku kata. Contoh, gugus konsonan SP, PR, KL, ST, dan STR pada kata spidol, pribadi, klasik, stasiun, dan struktur. 2. Deret konsonan. Deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan seperti pendapat Polygram 1970-79 mengatakan bahwa gabungan dua konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan disebut deret. Contoh, deret konsonan RB pada kata korban, serbu, terbang, dan kerbau. Asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan bunyi yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Keuntungan dari asimilasi adalah bunyi akan terdengar lebih halus, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, transisi bunyi satu ke bunyi lainnya lebih mudah. Menurut perubahan fonemnya, asimilasi dibedakan menjadi asimilasi fonetis dan asimilasi fonemis. 1. Asimilasi fonetis. Asimilasi fonetis yaitu penyesuaian bunyi dengan bunyi lain tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Larera, tahun 1985, halaman 41. 2. Asimilasi fonemis. Pada asimilasi fonemis terjadi penyamaan bunyi yang disertai dengan perubahan identitas fonem. Perubahan identitas fonem terjadi karena adanya pengaruh yang dominan dari suatu fonem terhadap fonem lain yang letaknya berdekatan. Asimilasi juga dapat dibagi berdasarkan beberapa segi, yaitu berdasarkan dari tempat fonem yang diasimilasikan dan berdasarkan sifat asimilasi. Berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan meliputi 1. Asimilasi progresif. Asimilasi progresif adalah perubahan bunyi dengan bunyi yang berada di belakang mengikuti bunyi yang berada di depannya. 2. Asimilasi regresif. Asimilasi regresif adalah perubahan bunyi dengan bunyi yang berada di depannya dengan bunyi yang menyebabkan terjadinya perubahan bunyi asimilasi. Berdasarkan sifat asimilasi dibagi menjadi 1. Asimilasi total. Asimilasi total terjadi bila dua fonem yang disamakan dijadikan serupa. 2. Asimilasi parsial. Asimilasi parsial terjadi bila kedua fonem yang digunakan hanya disamakan sebagian saja. Desimilasi. Desimilasi menyebabkan dua fonem yang sama berdekatan atau menjadi fonem yang lain. Kalau dalam asimilasi, fonem mengalami perubahan mendekati fonem lingkungannya, maka dalam desimilasi, fonem tersebut seakan-akan menjauhi persamaan dengan fonem lingkungannya. Dengan kata lain, terjadi pelainan bunyi demi kepentingan kelancaran ucapan. Contoh desimilasi sinkronik. Contoh bahasa Indonesia adalah belajar, yang dihasilkan dari menggabungkan awalan ber dan ajar. Akan tetapi, bentuk belajar mempunyai dua fonem R, dan dalam bahasa Indonesia ada kecenderungan untuk menghindari dua fonem R. Dalam kata yang berawalan ber, yang fonem R-nya mengasimilasikan dengan fonem R, dari ajar menjadi tak sama dengannya, yaitu fonem L. Contoh desimilasi diakronik. Contohnya dalam bahasa Indonesia kata cipta dan cinta yang berasal dari bahasa Sanskerta cita. Kita lihat bunyi fonem TT pada kata cita berubah menjadi bunyi fonem PT pada kata cipta dan bunyi fonem NT pada kata cinta. Fonem suprasegmental. Fonem yang berwujud bunyi yang membedakan arti seperti fonem K dan D dalam pasangan minimal kuda dan duda disebut sebagai fonem segmental atau fonem primer karena bunyi tetapi sebagai segmen terkecil. Fonem dapat pula tidak berwujud bunyi tetapi sebagai tambahan terhadap bunyi. Tambahan tersebut berupa tekanan, durasi, dan nada yang lazim disebut sebagai ciri suprasegmental.
Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri suprasegmental yang mengakibatkan perubahan arti, tekanan, durasi, titik nada, dan aksen distintif atau bersifat fonemis merupakan ciri-cirinya. Ciri-ciri ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia tetapi dalam bahasa Inggris, Rusia, Belanda, Sanskerta, Cina, dan sebagainya. Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri suprasegmental yang bersifat fonemis atau dapat membedakan arti. Di antaranya, yang pertama tekanan, yang kedua jangka atau durasi, yang ketiga nada, dan yang keempat adalah aksen. Tulisan fonetis. Tulisan fonetis adalah tulisan yang digunakan untuk mencatat atau mentranskripsi bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam rangka melakukan penyelidikan bahasa, terutama penyelidikan bunyi-bunyi bahasa oleh fonetik dan fonemik. Selain tulisan fonetis, ada juga tulisan fonemis. Tulisan fonemis lebih longgar dalam catatan ketelitian bunyi-bunyi bahasa, karena tulisan fonemis lebih mementingkan penulisan fonem-fonem, baik yang segmental maupun suprasegmental, yang berpotensi membedakan makna. Sedangkan tulisan fonetis harus mencatat secara detail dan lengkap semua bunyi dan modifikasi bunyi yang terjadi pada tuturan yang diucapkan, baik itu bunyi segmental, suprasegmental, membedakan arti atau tidak membedakan arti. Set huruf atau grafem yang khusus digunakan dalam tulisan fonetis umumnya menggunakan set IPA. IPA adalah singkatan dari International Phonetic Association. Contoh perbedaan antara tulisan fonetis dan tulisan biasa bisa dilihat pada gambar di samping. Pada kalimat 1, orang awam mungkin bisa membaca dengan mudah, tetapi pada kalimat 2 belum tentu bisa membaca dengan benar. Secara teknik penulisan dan set huruf atau biasa disebut dengan grafem oleh ahli bahasa atau karakter yang digunakan oleh tulisan biasa dan tulisan fonetis tentu dapat terlihat berbeda.